Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. InsyaAllah ta'ala malam hari ini akan kita kaji tentang sirah nabawiyah yang kita ambil dari kitab yang berjudul Fiqhu As-Sirah An-Nabawiyah, bahwa karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Karim Zaid Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah ta'ala. Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, penuh dengan berbagai macam hikmah. Sangat banyak hal-hal yang bermanfaat yang kita bisa gali dari hikmah perjalanan hidup manusia terbaik yang ada di muka bumi ini. Karena itulah para ulama zaman dahulu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Al-Imam Shihab Az-Zuhri mengatakan, fi ilmil maghazi ilmul akhirah wad dunya. Mempelajari sirah itu adalah ilmu akhirat dan ilmu dunia, karena begitu manfaat yang besar dalam sirah nabawiyah. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau Saidul Khatir, ra'aitu al-ishtighal bil fiqh wa sama' al-hadith la yakadu yakfi fi salahil qalbi. Aku melihat sibuk dengan fiqih dan mendengarkan hadis, meriwayatkan hadis itu tidak cukup untuk memperbaiki hati. Illa ayunzid bir raqaiq wan nazar fi siyaris salafis salih, kecuali dicampur dengan raqaiq, tazkiyatun nufus, dan melihat bagaimana sirah perjalanan hidup salafus salih. Nah, mempelajari fiqih saja itu tidak cukup, karena fiqih berisi tentang ahkam yang terkadang kita mengetahui hukum, tetapi nilai yang diinginkan dari hukum itu tidak sampai ke dalam hati kita. Contoh, Pak, banyak sekali masalah fiqih yang tidak diselesaikan dengan fiqih. Apa hukumnya seorang yang sholat memakai kaos oblong, celana pendek di bawah lutut sedikit? Ada orang sholat ke masjid ini berpakaian seperti itu. Secara fikih hukumnya apa, Pak? Sahkah sholatnya?
Sah. Tapi apa iya kita berangkat dari rumah dengan kaos oblong, celana pendek menutupi lutut? Ya. Akhirnya praktek dalam kehidupan kita bukan lagi fiqih, tetapi apa? Adab, akhlak. Apa hukum salat jamaah? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat wajib. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam bin Muhazzam bahkan berpendapat salat jamaah adalah syarat sahnya salat. Ini mazhab Zahiri. Jumhur ulama berpendapat salat jamaah itu sunnah muakkadah. Meskipun sebetulnya dalam mazhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Panjang lebar ulama membahas tentang dalil-dalil tentang salat jamaah. Tetapi kalau kita membahasnya dari segi fikih, yang kita dapatkan adalah ini wajib, ini sunnah muakkadah, ini fardu kifayah, selesai. Tapi terkadang kita lupa bahwa Allah Azza wa Jal tatkala menyeru kita untuk mendatangi salat, hayya 'alas salat, kita dipanggil oleh Rabbul Alamin. Kita diajak oleh Allah Azza wa Jal untuk menghadapnya. Allah berikan pahala 27 kali lipat daripada salat sendiri. Salatul rajul fi jama'ah tazidu fi salatihi fi baitihi bi 27 darajah. 27 kali lipat. Maka perlu hati kita dibersihkan. Karena ulama tatkala membahas wajib, sunnah muakkadah, fardu kifayah, bukan untuk menghilangkan afdaliyah salat berjamaah. Ya apa tidak? Semuanya bersepakat bahwa yang terbaik adalah salat jamaah. Makanya betul sekali apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwa mempelajari fiqih saja itu tidak cukup, harus ada raqaiq, harus ada tazkiyatun nufus, agar hati kita ini tidak keras. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwa mereka, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hati mereka. Apalagi kalau kita membahas sirah nabawiyah, maka akan banyak hikmah yang kita bisa gali dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat. Beliau mengawali kitab ini dengan sebab mengapa jazirah Arab Allah pilih menjadi tempat turunnya wahyu. Mengapa bukan di tempat-tempat lain? Mengapa Nabi terakhir berasal dari bangsa Arab? Yang pertama kata Syekh, inna jaziratul Arab ardun hurrah la sultana li ahadin 'alayha mimman yu'aduna ad-din min tilka al-imratariyah al-mu'asirah kal Fursi war Rum wa nahwihima. Sesungguhnya jazirah Arab adalah suatu negeri yang merdeka. Tidak ada kekuatan imperium yang menguasai jazirah Arab. Di dulu Pak, yang menguasai dunia itu dua imperium, imperium Romawi dan Persia. Romawi itu Nasoro, Persia itu Majusi. Sekarang Iran dan sekitarnya, itu dulu Persia. Nah, jazirah Arab itu tanahnya gersang, kering,
sulit untuk bisa bertahan hidup di Jazirah Arab. Untuk survive saja sulit, apalagi untuk tinggal menetap di situ, sehingga tidak tertarik untuk menjajah Jazirah Arab. Ya, ini Arab dulu Pak ya. Kalau Arab sekarang sultannya. Nah, dulu belum ditemukan minyak. Pada zaman Rasulullah tidak ada. Dia tidak tertarik untuk menjajah Jazirah Arab. Ya, dan ini penting karena penjajahan itu pengaruh terhadap kepribadian bangsanya, adat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Jazirah Arab itu tidak memiliki satu agama yang menguasai. Orang-orang yang musyrikin, penyembah berhala, ya ibadahnya sendiri-sendiri. Yang Yahudi, yang Nasara, tidak ada kekuasaan penuh. Bahkan mereka itu bersuku-suku. Sehingga ini memungkinkan untuk memunculkan dakwah, ya, dan tidak ditentang oleh kekuatan yang besar. Kemudian di antara alasannya, kata Syekh, yang ketiga, Jazirah Arab pada waktu itu adalah tempat berkumpul, terutama di Mekkah. Di situ ada situs besar, yakni Ka'bah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan itu sejak dulu bangsa Arab sudah datang ke situ, berziarah ke Ka'bah. Sehingga apabila Nabi itu berasal dari Mekkah, maka akan menyebar beritanya. Ke zaman sekarang kan zaman media sosial Pak, cepat viral. Ya, anak-anak main lato-lato viral. Sekarang di mana-mana anak-anak main lato-lato. Kalau zaman dulu bagaimana? Menyebarkan dakwah dari mulut ke mulut. Karena komunikasi masih terbatas dengan jarak, dengan transportasi, alat telekomunikasi tidak ada. Nah, Quraisy itu bangsa yang menguasai Ka'bah, dan Ka'bah adalah situs yang sudah ratusan tahun dikunjungi oleh manusia dari berbagai macam tempat, sehingga apabila ada nabi terakhir dari Mekah, maka akan tersebar, ya, dengan mudah. Kemudian di antara alasannya adalah bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai di seluruh Jazirah Arab pada waktu itu. Ya, meskipun ada dialek-dialek yang berbeda, tetapi tetap satu bahasa. Dan ini adalah salah satu kekuatan dalam persatuan. Bukankah kalau kita satu bahasa itu lebih merasa dekat? Ya, ada orang Sunda merantau kemana, ke Kalimantan, ketemu dengan orang Sunda, ngomong pakai bahasa Sunda. Deket nggak itu? Deket. Orang Jawa dengan orang Jawa di Jakarta ketemu, komunikasinya dengan bahasa Jawa, dekat. Jadi Arab itu bahasanya bahasa Arab, satu bahasa, sehingga meskipun banyak suku, tetapi satu bahasa itu mudah untuk berkomunikasi. Yang tidak kalah penting adalah tentu takdir dari Allah Azza wa Jal, bahwa Allah Azza wa Jal mempersiapkan Nabi terakhir dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, karena para nabi Bani Israel dari jalur Nabi Ishaq, ya, Nabi Ishaq, Yaqub ke bawah itu para nabi Bani Israel, dan tidak ada nabi dari jalur Nabi Ismail kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Dan bangsa Arab pada waktu itu dikenal bangsa yang suka menghafal, Pak. Karena menulis masih jarang yang bisa baca tulis, dan kekuatan hafalan mereka sudah diakui sejak dulu, dan mereka memang senang menghafal. Karena itu ketika Al-Quran turun, diajarkan Rasulullah, mereka menghafalnya. Adapun kita, Al-Quran sudah tertulis, sudah terbukukan 30 juz 30 saja nggak hafal. Coba bayangkan, Pak, kalau Al-Quran turun di negeri kita, yang akan menukil Al-Quran ke generasi berikutnya, ini mampu apa enggak? Mampu enggak, Pak? Ini kita tanyakan kepada diri kita. Berat loh, ya. Dan luar biasanya, para sahabat banyak yang menghafal Al-Quran Al-Karim, menukil kepada generasi berikutnya, tabi'in menukil kepada generasi berikutnya, tabi'in, 30 juz dengan qiraah yang bermacam-macam. Ini menunjukkan bahwa memang ilmu pada bangsa Arab itu dimuliakan. Kita, Pak, untuk menelusuri sejarah Wali Songo saja itu mentok, karena tidak ada tulisan yang ditulis pada masa Wali Songo hidup. Ada beberapa usaha untuk mencari manuskrip sampai ke Belanda, apa yang ditulis oleh para wali zaman dulu sampai ke Belanda. Makanya cerita tentang Wali Songo simpang siur. Ada banyak versi, ada seperti ini, seperti itu. Karena memang bangsa kita jarang menulis, mudah melupakan sejarah. Tapi bangsa Arab tidak, Pak. Ini kita perlu mengakui bagaimana mereka peduli dengan menghafal, meriwayatkan hadis di abad ketiga. Ribuan hadis Nabi SAW ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi sampai saat ini. Ya, coba kalau seandainya Islam itu asalnya dari bangsa kita, akan kehilangan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Kemudian Syekh membahas tentang nasabnya Rasulullah. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan ini keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Adapun sebagian ulama yang berusaha mengurutkan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ke Nabi Adam, maka banyak yang melemahkan. Yang jelas tentu keturunan Nabi Adam. Tapi nasab nama-nama ayah sampai ke atas itu banyak yang meragukan. Tapi nasab Nabi sampai ke Adnan, sampai ke Ismail, Nabi Ibrahim, itu banyak ulama yang menyepakati. Jadi beliau bernama Muhammad bin Abdillah. Kemudian siapa itu Qusay bin Kilab? Qusay ini tokoh besar di bangsa Quraisy, sehingga sebagian pendapat mengatakan Qusay inilah yang disebut Quraisy. Quraisy itu apa, Pak? Quraisy itu berasal dari kata Qors. Qors itu adalah binatang laut yang menjadi pengontrol. Apa ini? Ikan hiu. Wallahu a'lam filosofinya bagaimana, maka ditasghir menjadi Quraisy.
seakan-akan bangsa Quraisy itu adalah pengatur dari bangsa-bangsa Arab pada waktu itu. Quraisy. Nah, Qusay ini dikatakan dialah Quraisy. Ada juga yang berpendapat yang Quraisy adalah An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah. Yang jelas bahwa Rasulullah itu Quraisy asli. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anaknya Ismail. "Wastafani wastafa Quraisyan min Kinanah." Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. "Wastafa min Quraisyin Bani Hashim." Dan Allah memilih Quraisy dari Bani Hashim. "Wastafani min Bani Hashim." Dan Allah telah memilihku dari Bani Hashim. Nah, keturunan Hashim ini Pak, sejak dulu memang mengurusi Ka'bah. Dari fasilitasnya, dari makannya, minum orang-orang yang datang ke sana, mereka sangat loyal, sangat mudah memberi. Subhanallah. Dan itu memang harus kita akui Pak, bangsa Arab itu punya akhlak karom. Karom itu adalah ingin memberikan yang terbaik untuk para tamu, untuk orang lain. Ya. Event terbesar sedunia yang selalu berjalan apa Pak? Umroh. Setiap tahun haji. Pernah dengar nggak orang sana korupsi dana haji? Pernah dengar nggak orang sana korupsi dana umroh? Jangankan itu Pak, kotak amal saja tidak ada di sana. Ya Pak ya. Antum kalau ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, ada kotak amal di sana. Sebetulnya kalau mau itu sumber pendapatan besar itu. Ya. Mungkin orang banyak akan menaruh dolar, ya, mata-mata uang asing di situ. Tapi itulah mereka. Mereka itu punya kebanggaan kalau bisa memberi yang terbaik. Karam. Itu harus kita akui, Pak. Bahkan tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam sudah usia lanjut, datang 2 orang malaikat dalam bentuk laki-laki bertamu kepada Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau menjamu dengan menyembelih unta. Tamu datang sembelihin unta, Pak. Kalau anak datang ke rumah antum sembelihin apa? Subhanallah. Jadi memang begitu, Pak. Ya. Rasulullah SAW pernah suatu malam beliau lapar. Malam-malam lapar, keluar ketemu Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar malam-malam seperti ini? Abu Bakar menjawab, al-ju' ya Rasulullah, lapar. Lalu Abu Bakar dan Rasulullah ketemu Umar malam-malam. Ma akhrajaka ya Umar, apa yang membuat kamu keluar malam-malam begini? Lapar ya Rasulullah. Lalu ketemu dengan sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu mengajak Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, kemudian dimasakkan daging kambing, dimakan Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan seorang dari Ansar. 1 ekor kambing. Antum 1 ekor berapa orang? Subhanallah. Jadi menjamu tamu itu begitu mudahnya, Pak. Tapi syahidnya Rasulullah lapar, orang terbaik. Abu Bakar lapar, Umar lapar. Ya. Alhamdulillah kita sekarang begitu mudah untuk mencari makanan. Nah, kemudian Syekh memberikan cerita tentang hadithatul fil, kejadian ashabu al-fil.
في عهد عبد المطلب بن هاشم جد النبي وقعت حادثة الفيل التي تزامنت مع العام الذي ولد فيه الرسول المصطفى. Pada masa Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya Nabi, terjadi kejadian Ashabul Fil. Kesimpulannya adalah bahwa ada seorang anak Abraha, naib Malik al-Habasyah fil Yaman. Abraha wakil dari kerajaan Habasyah, Ethiopia, di benua Afrika. Kekuasaannya dulu sampai ke Yaman. Dia melihat bahwa bangsa Arab sangat menggandrungi Ka'bah, sehingga dia ingin bangsa Arab itu perginya tidak ke Ka'bah, atau suku-suku lain tidak pergi ke Ka'bah tapi perginya ke Yaman. Nah, kebetulan Pak, Habasyah itu agama negaranya adalah Nasoro. Maka dibuatlah di Yaman itu sebuah gereja yang megah, yang dihiasi dengan batu-batu mulia, megah, mewah. Disebut gereja itu namanya Qulais. Namanya apa? Qulais. Tatkala mendengar dibangunnya gereja ini megah, seorang pemuda dari Kinanah Quraisy, dia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Nah, ini nggak benar nih. Dia ingin menyaingi Ka'bah. Akhirnya dia berangkat dari Ka'bah, dari Mekah ke Yaman sendiri, Pak. Berapa kilo itu? Berangkat sendiri. Tidak ada yang nemani, berangkat. Kemudian sesampainya di Qulais, tatkala orang-orang sudah tidak ada, dia buang kotoran di situ, buang air besar, lalu kabur. Ya, jadi baru diresmikan, dikotori. Akhirnya geger, ya, kalau gereja yang mewah ini dikotori, dicari, ya, ditelusuri, ternyata ketahuan yang melakukan adalah dari orang Quraisy. Nah, ini momen penting nih, lumayan bisa dimanfaatkan. Abraha yang memang sudah tidak mau dan tidak suka dengan Ka'bah, ini momen yang penting untuk menyerang Ka'bah. Lalu dipersiapkanlah situna alfa jundi, 60.000 pasukan. Yang pasukan itu diantaranya ada yang menggunakan gajah. Maka berangkatlah dari Yaman menuju ke Mekah. Sesampainya di sebuah tempat namanya Mughammas, Al-Mughammas. Ini sekitar 20 kilo dari Ka'bah. Sekitar 20 kilo. Dari mana ke mana, Pak? Dari sini ke mana, Pak? Sini ke Ancol. Ya sekitar situlah, ya. Dari sini ke sana ada sebuah tempat. Nah, mereka buat base camp di situ. Nah, atau beberapa orang pasukan Abraha masuk ke perkampungan orang Quraisy dan mencuri onta, 100 ekor unta. Dan ternyata onta itu milik Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah. Mengetahui ontanya dicuri, maka dia pun mendatangi Abraha, ingin minta onta itu. Datanglah Abdul Muttalib, dimuliakan. Jangan-jangan dia akan melakukan negosiasi atau apa hal penting apalah, ya, karena mau diserang ini. Ternyata yang disampaikan Abdul Muttalib,
Saya datang hanya untuk minta unta. Fa ana rabbul ibil. Aku adalah pemilik unta. Walil baiti rabbun sayahmihi. Adapun Ka'bah itu punya pemilik. Pemiliknya lah yang akan menjaganya. Maka Abraha kaget, ya. Kami kira engkau akan berbicara tentang Ka'bah, dan itu adalah situs agamamu dan agama nenek moyangmu. Ternyata engkau hanya meminta unta. Maka kemudian Abraham menyuruh dikembalikan untanya. Nah, saat itulah orang-orang Quraisy bepergian, Pak. Mereka ke bukit-bukit di sekitar Masjidil Haram, ya. Mereka datang. Lalu mereka berangkat. Di tengah perjalanan tidak terlalu jauh antara base campnya itu sampai ke Ka'bah. Tempatnya itu sekarang disebut Mughammas, sekitar masih 20 atau belasan kilo. Disitulah tempat kejadian Allah Azza wa Jalla mengirim burung-burung yang sangat banyak yang membawa batu yang panas. Ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sehingga mereka porak-poranda dan kemudian kalah, ya, dengan dikirimnya burung-burung itu. Ababil itu bukan nama burung, Pak. Ababil itu jamaah, burung yang sangat banyak, disebut ababil, bukan nama burung ababil. Sama seperti pohon khuld. Ketika iblis mengatakan dalam surah Thaha, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kamu dengan pohon khuld. Khuld itu keabadian. Dengan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah hilang. Ya. Lalu orang menyebut pohon itu dengan pohon khuldi. Buahnya buah khuldi, padahal namanya saja pohon keabadian. Namanya apa pohonnya? Wallahu a'lam. Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Memang manusia seperti itu, Pak. Nabi Adam alaihissalam dibolehkan makan apapun, menikmati kenikmatan surga apapun, kecuali jangan yang ini. Allah larang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Jangan kau dekati pohon ini, niscaya engkau termasuk orang yang merugi. Adam yang mendapatkan banyak kenikmatan malah tergoda dengan satu hal yang dilarang. Jiwa manusia kadang begitu, Pak. Dilarang tengok ke kiri, nengok nggak? Nengok. Ya. Dilarang mengeluarkan kepala dari jendela ini, pengennya ngeluarin, Pak. Jadi memang ada jiwa seperti itu, ya. Adam alaihissalam melakukan itu, tapi kemudian bertaubat kepada Allah dan Allah menerima taubatnya. Nah, kejadian ini gempar di seluruh bangsa Arab, ya, bahwa ada pasukan besar 60.000, ya, menyerang Ka'bah porak-poranda hanya dengan burung. Jadi situlah viral seviral-viralnya bahwa bangsa Quraisy memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dari situ bangsa Quraisy itu dikenal dengan bangsa yang keramat, Pak. Gak berani orang nyerang bangsa Quraisy. Makanya tatkala Rasulullah SAW memproklamirkan menjadi nabi, ditentang oleh Quraisy, 13 tahun dakwah di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, kemudian melakukan Fathu Mekah. Banyak bangsa Arab itu hanya nonton saja. Pokoknya kalau Muhammad menang,
ngalahin Quraisy, berarti yang kalah, yang salah Quraisy. Karena apa? Quraisy dulu dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia kalah kan nggak mungkin. Yang dibantu oleh Allah kok kalah, kan nggak mungkin. Berarti yang benar siapa? Muhammad. Karena tatkala Rasulullah SAW menang Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Bangsa Arab secara umum mereka berbondong-bondong masuk Islam. Berarti yang benar adalah Muhammad, yang salah Quraisy. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, sudah Isya? Belum. Nah ini terjadi, para ahli sejarah berbeda pandangan kapan ini terjadi. Ada yang berpendapat 3 bulan sebelum Nabi lahir. Ada yang berpendapat kejadian Ashabul Fil ini sebulan setengah sebelum Nabi lahir. Jadi ini yang dikuatkan kata Syekh, sebulan setengah sebelum Nabi lahir. Karena itu tatkala Nabi lahir tahun 571 Masehi, ya, di bulan Maret, Nabi SAW lahir, dikenal dengan tahun gajah. Tahun gajah. Apa hikmah yang kita bisa gali dari kejadian ini? Yang pertama adalah kecemburuan, Pak. Kecemburuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Kinana. Tatkala dia tahu maksud buruk Abraha, maka dia dengan berani berangkat dari Mekah menuju Yaman seorang diri, Pak. Berani dia. Memang tendensinya adalah kesukuan. Tendensinya adalah karena kecemburuan terhadap suku, ya, situs. Coba seandainya ini terjadi kepada seorang muslim, tatkala agamanya dihinakan, kitab sucinya dinista, Rasulullah SAW dihina, kemudian dia bangkit. Itulah kemarahan yang benar. Itu marah yang positif. Itu marah yang baik. Bahkan para ulama bersepakat, siapa yang menghina Rasulullah, ya, maka hukumannya apa? Dipenggal. Hatta dia setelah itu masuk Islam, hukuman itu tidak hilang, Pak. Karena Rasulullah sudah wafat, ya, tidak ada yang memberikan maaf. Tapi tatkala Nabi masih hidup, beliau berhak memberikan maaf kepada siapa yang mengejek beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian dengan orang-orang munafik. Tatkala orang munafik di perjalanan mereka mencandai, kami tidak melihat orang-orang yang paling suka makan, yang paling pengecut daripada Nabi dan sahabat. Didengar oleh sahabat Nabi, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, orang munafik begini-begini. Maka turun ayat, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidaklah kalian perlu minta maaf, udzur, karena kalian telah kufur setelah beriman. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya karena menghina Rasulullah. Kata Nabi, jangan, aku tidak ingin orang menyangka Muhammad membunuh sahabatnya, ya. Jadi, karena efek buruk. Tapi sebetulnya hukumnya seperti itu. Tidak boleh mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana kecemburuan seorang Kinanah. Meskipun tendensinya salah, faktor pencetusnya salah, tetapi semestinya kita
lebih berhak untuk cemburu terhadap agama ini. Yang kedua di antara hikmahnya adalah bagaimana ketenangan Abdul Muttalib, ketenangan jiwa Abdul Muttalib. Dia yakin betul bahwa Ka'bah itu akan dijaga oleh Allah. Makanya dia hanya minta 100 ekor unta. Ya. Bukan berarti dia pengecut, Pak. Bangsa Arab sejak dulu tidak dikenal bangsa yang pengecut. Ya. Bahkan pemberani. Bangsa Arab itu terkenal pemberani. Tetapi apa yang diucapkan Abdul Muttalib itu karena keyakinan yang kuat terhadap Allah. Padahal dia musyrik. Dia menyembah berhala, tetapi dalam hal itu dia yakin Allah akan menolongnya. Allah akan menyelesaikan Abraha. Wa inna lil baiti rabban sayahmihi. Sesungguhnya Ka'bah itu milik Allah. Rabb, dialah yang akan menjaganya. Maka kita umat Islam lebih berhak untuk mengucapkan itu, bahwa agama Islam ini milik Allah Azza wa Jalla. Dakwah Islam ini adalah milik Allah. Semestinya kita harus yakin bahwa agama ini akan ditolong oleh Allah. Tetapi yang perlu adalah bagaimana kita berpihak. Pak, kalau bukan karena pertolongan Allah, kaum muslimin sudah tidak ada di muka bumi ini. Bagaimana kuatnya orang-orang kufar, orang-orang yang ingin memporak-porandakan Islam dari dalam, dari luar biasa dengan berbagai macam propaganda dan agenda-agenda yang buruk untuk merusak citra Islam. Tapi ini agama milik Allah, kita harus yakin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Sudah adanya. Nah, mungkin akan kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya. Tadi kita sudah membahas tentang kisah Ashabul Fil, di mana hal itu terjadi betul-betul nyata. Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada 60.000 pasukan Abraha. Ini bukan cerita fiksi, khayal, tapi ini betul-betul terjadi dan disaksikan oleh bangsa Quraisy. Karena itulah sejak saat itu bangsa Quraisy dikenal ditolong oleh Rabbul Alamin. Tapi setelah Fathu Makkah, orang-orang Quraisy tunduk di bawah naungan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa yang benar adalah Muhammad dan para sahabat, bukan mereka. Dan Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Kejadian tersebut 1 bulan setengah kira-kira setelah kejadian Ashabul Fil. Bagaimana cerita kelahiran Nabi? Tazawwaja Abdullah bin Abdul Muttalib bi Aminah binti Wahab min Bani Zahrah. Abdullah bin Abdul Muttalib menikahi Aminah binti Wahab dari Bani Zahrah, kemudian keluar ke Syam dalam sebuah kafilah dagang Quraisy. Lalu mereka kembali ke kota Madinah. Wa tawafaqa Abdullah
wa tawaqqafa Abdullah inda akhwalihi Bani Najjar li syu'urihi bil marad. Karena Abdullah kemudian beliau singgah di saudara-saudaranya Bani Najjar karena merasa sakit. Wa qama indahum ayyaman thumma mat. Lalu Abdullah mukim di Bani Najjar beberapa hari lalu wafat. Wa dufina bil Madinah wa Rasulullah janin fi batni ummi. Abdullah wafat dalam keadaan Nabi Rasulullah masih janin di dalam perut ibunda beliau Aminah. Wa umru Abdullah hina idzin 25 sanah. Umur Abdullah pada waktu itu adalah 25 tahun. Ya. Jadi ayah handa Nabi adalah Abdullah, ibundanya siapa? Aminah binti Wahab. Pergi ke Syam, ke Gaza pada waktu itu. Sekembalinya dari Syam pulang sampai di Madinah, Abdullah merasa sakit, singgah di Bani Najjar dan ternyata meninggal dunia. Nabi masih dalam keadaan janin di perut ibunda beliau. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa Nabi SAW lahir pada hari Senin, sebagaimana Nabi menyampaikan dalam hadis Muslim tatkala beliau ditanya kenapa berpuasa hari Senin, dzalika yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Itulah hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan Al-Qur'an kepadaku pada hari Senin. Adapun kelahirannya di mana? Ini ada perbincangan di kalangan ahli sejarah. Ada yang mengatakan di rumah keluarga besar Bani Hashim. Jadi Bani Hashim punya rumah dan itu dipakai singgah untuk keluarga besar. Ada yang mengatakan Nabi lahir di sebuah rumah di dekat Bukit Sofa. Allahu a'lam. Yang masyhur adalah pendapat pertama tadi di keluarga besar Bani Hashim. Yang membantu persalinan Aminah adalah Ummu Abdurrahman bin Auf, ibundanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian para ulama berbeda pendapat kapan lahirnya Nabi. Harinya sepakat, tapi bulannya apa? Berbeda pandangan. Ada yang berpendapat di bulan Rabiul Awal, ada yang berpendapat di bulan Ramadan, dan yang berpendapat di bulan Ramadan pun berbeda pandangan dalam tanggalnya. Yang berpendapat Rabiul Awal pun berbeda-beda pandangan. Ada yang berpendapat 2 Rabiul Awal, 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat 22 Rabiul Awal. Yang itu baru dengar gak? Nah, jadi hari kelahiran Nabi tanggalnya itu diperselisihkan ulama. Kenapa demikian? Karena memang tidak dihafal para sahabat, tidak dihafal orang-orang pada waktu itu. Gak usah jauh, 14 abad lalu, Pak. Ya, saya punya nenek, saya tanya, "Mbah, kapan sih Mbah lahir?" Ya nggak tahu ya. Pokoknya pantarannya si fulan, fulana gitu. Nggak tahu tanggalnya tuh nggak tahu. Akhirnya direka sekitar tahun ini tanggalnya segini, kan gitu ya. Ya, awas salah ya. Bulan Februari tanggal 29 padahal bukan tahun kabisat, kan repot nanti. Berarti ketahuan bohongnya. Karena tahun kabisat itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Makanya kalau ngarang pun
paling aman 17 Agustus sudah ada. Orang kita aja kadang begitu, Pak. Lahirnya tanggal berapa? Nek, kakek nggak tahu. Pokoknya ini pohon asem ini dulu masih kecil. Ini patokannya pohon asem. Apalagi 14 abad, Pak. Untuk mengukur mundur, tarik mundur ke belakang ini susah. Sehingga para ahli sejarah berbeda pandangan. Yang dirojihkan ahli falak dengan mengukur mundur adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi ahli sejarah kebanyakan berpegang dengan 12 Rabiul Awal. Tapi hari wafatnya sepakat 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, kemudian setelah Nabi SAW lahir, beliau diasuh oleh ibunda beliau Aminah, ya. Dan saat beliau masih kecil ada sebuah kejadian yang ini di luar nalar, ya. Tatkala beliau diberi ASI oleh seorang wanita yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Jadi kisahnya ini kebiasaan bangsa Quraisy, Pak. Karena di Mekah itu sudah banyak orang, tempat berkunjung orang, sehingga mereka ingin anak-anak itu tinggal di kampung yang masih udaranya seger, yang bahasanya masih bagus, ya. Sehingga banyak orang-orang kampung datang ke kota yang mereka sedang menyusui anaknya, mencari jadi jasa menyusui anak. Singkat cerita, beberapa orang wanita sudah mendapatkan anak susuan, akan dibawa ke kampung, kecuali Halimah. Awalnya dia kurang tertarik dengan menyusui Rasulullah Muhammad kecil ini, tetapi kemudian dia mau karena harus pulang. Dibawalah Nabi SAW ke sana. Sesampainya di rumah Halimah, banyak kejadian-kejadian yang aneh, Pak. Di antaranya adalah unta-unta yang dulunya kurus menjadi gemuk, kambing yang gak keluar air susu keluar air susu. Ya, ini Nabi SAW yatim, Pak. Bahkan ulama mengatakan yatim yang paling yatim, karena gak pernah ketemu ayahnya. Ada anak yatim usia 6 tahun ayahnya meninggal, itu yatim. Tapi ada yatim yang paling yatim, lahir ke dunia tidak sempat bertemu ayahandanya, itu yatimnya Rasulullah. Kemudian diasuh oleh Halimah Sa'diyah, sampai kemudian terjadi sebuah kejadian. Ini saya singkat saja, ya. Sebuah kejadian yang pada waktu itu Rasulullah berusia 4 tahun. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah SAW atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Kata sahabat Anas, Rasulullah pernah pada waktu itu, diceritakan oleh Nabi sendiri, beliau sedang bermain dengan anak-anak. Fa akhadahu fasara'ahu fashaqqa an qalbihi. Datang Jibril. Dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah melihat ada burung, seperti burung yang terbang, 2 ekor burung, tapi besar. Kemudian turun. Setelah turun, kemudian mendekati Nabi, anak-anak pada kabur, ya. Dibelahlah dadanya Rasulullah, dibelahlah dadanya Rasulullah, dan diambillah suatu gumpalan hitam. Dan Jibril mengatakan, hada haddu syaitani minka, ini bagian setan yang ada dalam hatimu.
thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam, lalu dicucilah itu dengan bejana yang berisi air Zamzam oleh Jibril, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Qalbu di sini adalah jantung. Ini memang di luar nalar, Pak. Ya, di luar nalar terjadi. Ya, wallahu a'lam, kalau dunia kedokteran apakah mungkin jantung itu diambil tapi dibalikan masih hidup? Saya nggak tahu ini. Ya, bisa nggak? Atau bisanya di luar tubuh ya. Tapi ini diambil, dikembalikan oleh Jibril. Sehingga anak-anak yang menyaksikan itu kabur, ketakutan, dan lapor kepada orang-orang tua yang ada di situ, termasuk Halimah. Dan mereka mendatangi Nabi dalam keadaan muka yang pucat. Ya, muka yang pucat. Nah, kemudian di usia 4 tahun lebih beliau dibawa ke ibundanya, ke Aminah di Mekah. Setelah itu di tahun ke-6 ibunda beliau meninggal dunia di tengah perjalanan antara Mekah dan Madinah. Beliau sakit sehingga kemudian beliau dirawat oleh kakek beliau, ya, Abdul Muttalib. Ya, dirawat oleh Abdul Muttalib. Nah, singkat cerita, beliau pun di masa-masa anak-anak itu sering menggembala kambing. Ya, sering menggembala kambing. Bahkan pernah tatkala di Madinah ada sahabat yang mencari buah dari pohon arok. Pohon arok itu tangkainya itu yang dibuat siwak. Pohon arok. Nah, pohon itu pohon perdu, ada buahnya. Pernah Nabi katakan kepada sahabat, "Alaika bil aswad." Ambillah yang warna sudah kehitaman. Ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu?" Tahu, karena saya dulu menggembala kambing untuk mendapatkan upah dari penghuni Mekah. Beliau masa kecilnya dilewati dengan menggembala kambing. Nah, sampai kemudian terjadi sebuah kisah di usia beliau, usia 12 tahun. Beliau dibawa oleh paman beliau Abu Thalib ke Syam. Di tengah perjalanan mereka dicegah oleh pendeta Buhaira, ya, pendeta Buhaira. Dijamulah orang-orang itu, kafilah Nabi Muhammad yang masih 12 tahun dan pamannya dan orang-orang Arab itu dijamu. Setelah itu Buhaira bertanya, "Siapa ayah dari anak kecil ini?" Kata Abu Thalib, "Saya ayahnya." Buhaira menjawab, "Tidak layak bagi dia punya ayah. Kamu pasti bukan ayahnya." "Betul, saya adalah pamannya." "Kenapa engkau bertanya begitu?" Lalu diberikan penjelasan, "Sesungguhnya aku melihat ada tanda-tanda kenabian. Tatkala dia berjalan, maka awan itu mengikuti Nabi. Tatkala berteduh di pohon itu condong ke Nabi. Tidak bisa seperti itu kecuali seorang Nabi." Ini diketahui oleh seorang pendeta, ya, beragama Nasara, Buhaira. Lalu dilihatlah sebuah tanda di belakang pundak kanan, itu seperti telur
tapi warnanya merah kayak apel. Ya, dicek oleh pendeta Buhairah, benar, sungguh dia ini akan punya kedudukan yang besar. Janganlah kalian pergi ke Syam, karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia akan dibunuh. Maka pulanglah Abu Talib kembali ke Mekah. Ini singkat cerita masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang sirah berikutnya tatkala Nabi SAW menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan dari ikhwah sekalian, silakan ditanyakan. Ada? Enggak ada. Apa hikmah? Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Insyaallah. Kapan saat ketika perwakilan dari orang-orang Yahudi setelah mendengar ada Nabi di Jazirah Arab, ketika mereka mendatangi dan menyaksikan sendiri, ternyata memang benar ada seorang bayi yang lahir dengan kenabian, tapi mereka mengingkari. Saat itu terjadinya pada saat kapan? Apakah itu benar adanya atau ya? Waalaikumsalam. Iya. Yang unik dari bangsa Yahudi, Pak, mereka tahu bahwa akan ada nabi akhir zaman. Ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka tahu tentangnya, yakni Nabi Muhammad, sebagaimana mereka mengetahui anaknya sendiri. Yang paling tahu tingkah pola anak siapa, Pak? Orang tua. Kebiasaan anak sejak kecil itu paling tahu orang tua. Gaya tidurnya, gaya bermainnya, gaya isengnya, orang tua yang paling tahu. Itu gambaran Yahudi, Nasara mengetahui ciri Nabi. Dan mereka punya pandangan Nabi akhir zaman itu akan muncul di tempat yang banyak pohon kurmanya. Saat-saat itu, Pak, karena Nabi Isa, setelah Nabi Isa itu kan kosong, Pak, tidak ada Nabi. Dan mereka yakin setelah Nabi Isa nggak ada lagi Nabi lagi kecuali satu. Akhirnya banyak migrasi orang Yahudi dari Syam kemana? Ke Madinah. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Migrasi mereka. Padahal kota Madinah panas, lebih enak di Syam, lebih enak di Palestina, lebih enak di situ. Air enak lah. Tapi dia berangkat ke Madinah, tinggal di sana, mukim di sana. Karena keyakinan mereka Nabi terakhir akan muncul dari tempat yang banyak pohon kurmanya. Dan yang paling banyak menanam pohon kurma pada saat itu adalah Madinah. Karena mata pencarian penduduk Madinah itu bertani pohon kurma. Kalau orang Mekah ada kurma, ada, tetapi tidak sebanyak Madinah, karena banyak juga yang berdagang. Nah, tapi ternyata Allah takdirkan Nabi akhir zaman itu bukan dari Madinah, tapi dari Mekah. Ya. Nah, ketika Nabi SAW kecil akan pergi ke Syam, dicegat oleh pendeta Buhairah Nasara, jangan sampai diketahui oleh orang Yahudi, karena kalau mereka tahu mereka akan bunuh.
Karena mereka ingin Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan Ismail, pokoknya dari keturunan Yakub bin Ishaq. Yakub itulah Israel. Yakub itu sebutan untuk Israel, atau Israel itu hamba Allah. Israel itu nama Nabi. Makanya jangan kita melaknat Israel. Israel itu Nabi ya Yakub alaihissalam. Ya, jangan dilaknat Israel. Israel itu nama Nabi. Itu bahasa Ibraninya untuk Nabi Yakub. Kalau disebut ya Bani Israel, yakni anak-anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan mereka berharap dari anak keturunan Nabi Yakub. Ternyata dari Ismail. Itu. Kapan ketahuannya? Setelah Nabi SAW dewasa, kemudian beliau memproklamirkan Nabi, kemudian hijrah ke Madinah. Orang Yahudi sangat-sangat tahu. Orang-orang Yahudi sangat-sangat tahu ciri kenabian itu ada pada Nabi Muhammad. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan sungguh di wajahnya Muhammad itu tidak ada sedikit pun aura seorang pembohong. Baru lihat saja sudah tahu orang-orang ya Yahudi. Ya. Gitu Pak. Nah, jadi sejak dulu, cuman memang kenabiannya itu diketahui setelah Nabi hijrah. Bahkan kisah hijrahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Persia. Beliau berguru, ini Majusi penyembah api. Beliau berguru kepada seorang pendeta Nasrani bahwa akan ada Nabi dan seterusnya. Akhirnya dia hijrah ke Madinah, sampai kemudian bertemu Nabi, sampai dekat-dekat ke Nabi, nyari tahu, sampai Nabi tahu dia pengen lihat cap kenabian. Dibukalah oleh Nabi dan Salman kemudian memeluk Nabi dan masuk Islam. Ya, Allahu a'lam bishawab. Hikmah yang paling besar dalam sejarah kehidupan Nabi adalah bahwa para Nabi itu diuji. Salah satunya adalah dengan tidak diasuh oleh ayah. Apa hikmahnya? Agar betul-betul murni apa yang dibawa Nabi itu bukan didikan seorang ayah dan ibu. Kan bisa saja orang kemudian menuduh Muhammad membawa ajaran yang diajarkan oleh orang tuanya. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya juga meninggal di usia 6 tahun. Kakek pamannya meninggal. Ya. Di usia 8 tahun Abdul Muttalib meninggal, lalu diasuh oleh Abu Talib. Ya. Nah, ini penjagaan Allah Azza wa Jalla. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah Allah telah menemukanmu dalam keadaan yatim, lalu Allah memberikan perlindungan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kaji di kemudian hari, kelanjutan dengan kisah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah bintu Khuwailid. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.